Namaku Madi. Aku lahir dan besar di Aceh, negeri Serambi Mekah yang pernah diporak-porandakan tsunami. Bagiku, tsunami seperti air bah yang merenggut cita-citaku, sekaligus menyirami kembali harapanku. Ya, tsunami telah merenggut nyawa ayah dan abangku. Namun tsunami pula yang menumbuhkan cita-citaku untuk menjadi juara karate seperti ayah dan abangku. Semoga Adi bisa meneruskan apa yang udah dicapai kakaknya. Aku menemukan ini. Tangis ibu begitu menyayat. Pedih, kehilangan harta benda, suami, dan anak sulung yang menjadi kebanggaan keluarga. Ya Rabbana, ya Tuhan kamu. Beruntung, di tengah penderitaan hidup yang begitu dalam, keluarga kami dan masyarakat Aceh mendapat bantuan tepat pada waktunya. Namun, bangkit pasca terpuruk karena tsunami tidak semudah yang digambarkan televisi. Kondisi Aceh yang sebenarnya belum normal. Jangan lari, boy. Tahan cepat. Tak gobo, tak. Pecah, teman. Pengapnya pasar Aceh siang itu membuatku sangat kesal. Aku kalah selekda. Ini Nirza, anak Jakarta yang ayahnya bekerja di Aceh. Dia sekarang ada di Platda setelah mengalahkan aku di seleksi daerah. Aku bertekad ingin menyusul Nirza, tidak sekedar lolos ke Platda. Aku ingin meraih medali emas karate seperti Bang Diwa. Pasang kuda-kuda penghormatan lah. Wes, tunggu dulu. Tadi pagi sombong kali kau bilang kami tidak ada guna. Cuma bisa berjongkok di jalanan. Oi, kau anak buru cuci, lagak kau macam kiai. Katanya jagoan, tapi mana medalimu? Madi, gimana? Menang atau kalah? Mana orang-orang? Sampai ke Pemda. Biasalah, minta uang pembinaan.
Sini. Nanti aku cuci ya. Pulanglah. Eza. Fa. Kamu cuci juga, Fa, bajunya. Kan nggak kotor. Tiap hari, Za. Dia bawa baju-baju itu ke sini. Tiap hari juga aku jadi ingat anak aku yang udah hilang. Tak kau lihat si Madi bertanding, Fa? Pasca tsunami, Dia mau jadi kayak abangnya. ibu terpaksa Za. menjadi kuli cuci. Kasihan ibu. Aku bayar pas Rasanya nanti ya, Fa. aku ingin cepat bekerja agar aku bisa meringankan bebannya. Tapi apa yang aku bisa? Bang, dari mana bang? Kamu ngapain di kamar abang? Numpang belajar. Bang, kenapa sih abang itu suka sekali belajar karate? Biar bisa bela diri, bela keluarga. Main terus anak nih. Madi, bantu, Mak. Ya, Mak. Adi, mau makan dulu ya. Pasti kau lapar. Ya, lapar, Bang. Tunggu sebentar. Datang itu. Kemudian, Pak Sikit. Nih, Bang, nasi gorengnya. Kau makan ya. Minum kok situ aja ya. Iya, Bang. Madi. Udah besar kau. Hebat kali. Madi, kau ikut abang ya. Kerja, Bang. Jaga pasar. Adalah uang sikit-sikit. Buat bantu emak kau di rumah. Ya. Kita sesama saudara harus saling tolong-menolong. Kalau bukan Bang Ado, siapa lagi? Ikut abang ya. Nah, gitulah. Makan yang banyak. Ya. Nah, Madi pasar ini dianggap rumah sendiri. Iya, Bang. Akhirnya, Dibanding keahlian karateku dilirik Bang Adoy. Bang Adoy adalah teman bapakku dulu. Tuntutan hidup membuat Bang Adoy alih profesi, jadi preman pasar. Aku ditawari pekerjaan sebagai pengawalnya. Udahlah bang, udah aku store sama si botak tadi. Ini dojoku. Sebenarnya, aku sudah malas dilatih guru karate yang hanya mencari keuntungan. Kami terus pelatih, Pak. Kalau Senin Kamis gitu. Tapi, hanya melalui dojo lah, aku bisa ikut kejuaraan karate. Kami masukkan kemarin. Tinggal Bapak tanda tangani, Pak. Oh, sebentar ya, Pak. Ayo terus berlatih. Yang keras. Nah, begitu. Maaf, Pak. Sedang berlatih nih, Pak. Oh, banyak, Pak, muridnya, Pak. Oh, pasti, Pak. Pasti saya ingat Bapak. 20 murid gitu. Oh iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Selamat malam. Pak, pastoran, pengen. Masih mau Madi sakit Madi, ada sakit Madi. Aduh, dengar bang nih. Bang, mendingan Bang bayar, Bang. Iya. Aduh, Makasih, Bang, ya. Nih, Bang. Madi, apa aku tahan sakit dengan aku ini? Bahaya, men, parah. Alah, aduh, Ya, ini.
buat gua ya. Makasih bang. Ya. Ini buat kau nih. Kotak sini. Nah, ini buat kau. Jangan main judi lagi. Nah, ini buat kau nih. Nah, ini buat Madi. Ternyata upahku kecil sekali. Nggak sebanding dengan upah pengawal lain yang kerjanya lebih banyak bicara. Alah, Madi. Padahal gara-gara membantu Bang Adoy, sekolahku jadi terbengkalai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Madi. Silakan duduk. Apa kabar Madi? Baik, Pak. Akhir-akhir ini Bapak mendapat kabar tentang kamu. Guru-guru bilang sama Bapak, nilai kamu semakin menurun. Kamu juga sering terlambat ke sekolah. Dan yang paling parah adalah kamu sering tidur di kelas. Ada apa sebenarnya, Madi? Bapak melihat kamu punya potensi sebenarnya. Tapi Bapak khawatir dengan kondisi kamu sekarang ini. Sebentar lagi kamu mau ujian. Tapi nilai kamu semakin turun. Saya masih sedih, Pak. Kehilangan Bapak, Abang. Bapak bisa memahami perasaan kamu, Madi. Kamu perbaiki ya. Kamu masih punya kesempatan. Masih ada waktu untuk memperbaiki nilai-nilai kamu. Dan Bapak percaya kamu bisa lakukan itu. Bapak dukung kamu, Madi. Bapak percaya kamu bisa. Bapak percaya kamu mampu mengatasi hal ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Mak, tambahin Madi iuran karate lah, Mak. Kamu nih betul-betul ah. Ikat mak terus. Kamu tahu, Aisyah adikmu tadi tuh mukul anak orang pakai jurus yang wajari. Berapa kali Mak harus bilang, Madi? Capek, Mak. Gak ada kemarin malam nih. Rambutku dijambak, pitaku diambil. Siapa yang kamu pukul? Rafli, Kamu mukul anak laki? maaf ya bang, gara-gara Aisyah jadi abang yang kena marah. Gak apa-apa, Mak lagi capek. Yang penting sekarang, kamu gak boleh gunakan jurus itu sembarangan. Iya bang. Kita jangan kecewakan Mak lagi. Nih bang. Kurang nih, Dik. Kau kan sudah 4 bulan nggak bayar iuran. Hah? Kalau begini, kau tidak bisa lagi latihan di sini. Dik. Kalau kau bisa lunasi semuanya, baru kau bisa latihan lagi di sini. Sebagai anak sensei, dulu aku tak pernah memikirkan iuran dojo. Tapi sekarang, aku jadi murid karate yang kelimpungan membayar iuran. Di sisi lain, aku juga butuh sensei untuk menempa ilmu karateku.
Dalam kebingungan, aku ingat Sensei Azwar. Kata orang, dulu Sensei Azwar adalah pengusaha dan pelatih karate legendaris di Aceh. Mau apa? Saya mau dilatih karate, Sensei. Dia bukan murid saya. Jangan pernah panggil sensei. Tipis untuk pengetahuan soal karate. Pergi sana. Baru saja dojo menolakku latihan. Kini Sensei Azwar menolakku menjadi muridnya. Ya Allah, andai ayah dan Bang Diwa masih hidup, aku tidak akan seperti ini. Dek, tunggu dulu. Sini duduk, sini. Kok nggak salah lagi minta belajar sama Bang Azwar? Azwar Syarifuddin. Betul sekali. Pelatih mau dia tuh, Dek. Kamu harus betul-betul yakin, Dek. Semangat, Dek, sedikit. Ya, Bang. Abang yakin tuh. Sebentar ya, Bang. Mau apa kesini? Pulang sana. 2 kali ditolak. Namun Bang Suya tetap yakin aku akan diterima sebagai murid Sensei Azwar. Bang Suya memang selalu optimis. Bicaranya selalu antusias, inspiratif dan lantang. Selantang syair-syair Aceh yang dilantunkannya. Abang Pat. Oh, abang ngerti biar dari bawah menau. Oh, get. Mana muku?
Berkat Sensei Azwar, kami selamat. Minum teh dulu. Minum dulu. Banyak, banyak. Jago sekali dia. Kan sudah abang bilang. Beliau itu ini hebat. Kalau tidak ada Bang Azwar yang tolong abang waktu itu, mungkin kaki abang Suya sudah putus. Untung pincang. Kenapa milih buka bengkel? Nah, sebentar, sebentar. Ini foto Bang Azwar waktu ikut kejuaraan dunia. Dilihat medalinya. Cuma motor ini yang dia hidupin. Bisnis dia yang besar-besar, karate yang buat namanya besar, semua dia kubur. Dulu Bang Azwar apapun tak dia tahu. Sekarang suara hujan aja bergetar. Rasanya sulit dipercaya. Seorang atlet karate bermental baja yang pernah mengharumkan nama bangsa di forum internasional bisa mengalami trauma yang begitu dalam pasca tsunami. Sulit sekali meyakinkan Sensei Azwar. Bobot kena. Hah? Saya mau dilatih karate, Pak. Saya mau ke Bali, Pak. Biar bisa ikut kejuaraan dunia ke Jepang. Dojo kamu? Dojo saya brengsek, Pak. Coba kau ucapkan. Apa yang dikatakan seorang karateka sebelum dia berlatih karate? Bisa? Apa? Bisa nggak? Aduh. Astagfirullah. Aduh. Madi. Rusaklah tuh semua. Aduh. 5. Sanggup menguasai diri. Madi boleh latihan bersamaku. Karate itu jauh keluar, bukan cuma di dojo. Tapi kau pakai dojo kau itu sebagai jalan. Ingat itu. Sini. Kau lihat ini. Masa apa ini? Gulai priu. Apa jadinya kalau gulai ini dingin? Gak enak. Sama seperti karate. Dia harus terus dipanasi. Terus dipanasi, paham?
Ambil sikap. Ulangi 10 kali. Pak, peng. Ini bang, dari Said bang. Said ya? Iya. Nah, ini siapa nih? Ini dari Anwar bang. Anwar, banyak juga dikasih ya. Husen. Siapa udah siapa? Besok bang. Apa besok-besok? Sekarang aja udah telat. Bilang sama dia kotak udah peleng langsung dia. Daud bang. Siapa? Daud. Daud 5.000 perak? Iya bang. Parah kali kau minta ya. Jadi gini intinya ya. Pokoknya kita bikin orang pasar takut sama kita. Kalau macam-macam kita pukul semuanya. Setuju bang. Pokoknya kita bikin mereka nurut sama kita. Hah? Ah, ini orang baru ya. Kau dengar nih ya. Kau ikuti si Madi. Kau jaga dia. Ini senjata buat kita. Udah mengerti? Mengerti bang. Hah, bagus. Baru dihitung. Bunun? Udah. Arif? Lunas. Monat? Udah juga. Madi? Nah, itu dia belum. Mana saja tuh anak? Tahu. Langsung 3 bulan tuh Sensei. Nah, begitulah. Kapan kejuaraan antar dojo Sensei? Masih lama tuh. 2 minggu lagi. Lah, 2 minggu bentar lah Sensei. Ayam aja udah pecah telurnya. Daftarkan aku ya. Ganggu saja kamu. Kan lupa lagi nih. Madi, sini. Duduk. Karatemu tuh udah bikin kamu jadi preman. Contoh Bang Udiwa. Harusnya kamu tuh jadi satria, bukan jadi tukang pukul. Gak gitu, Mak. Karate itu bikin Madi kuat. Bisa bikin Bisa Madi... apa? Bisa bikin mak kehilangan pelanggan cuci. Oh, ternyata bukan telingamu saja dari gagang setrika ya. Si otakmu tuh juga berubah jadi arang. Mak tahu ini Sabtu, tapi kamu nggak boleh kemana-mana, aku suruh di dalam kamarmu. Pak Asbar nggak bakal marah nih. Kenapa? Kayaknya dia lebih senang saya jadi pembaca janji dibanding bertarung. Kamu tuh mau dilatih Bang Azwar apa tidak? Mau, Bang. Ya udah. Jah. Iya, Bang. Kopi 1. Sudah sore. Siap, Bang Ba. Mak Cijah tuh siapa, Bang? Ijah pula ditanya. Ijah tuh I-J-A-H. Cantik ya, Bang? Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Kau tahu kenapa kau disuruh menghafal? Menghafal, tapi bukan menghafal. Dimengerti? Sanggup memelihara kepribadian. Tahu artinya? Kau harus tahu jati diri, supaya kau kuat. Kenapa dalam karate diajarkan sopan santun dan saling menghormati satu sama lain? Karena karate adalah pertempuran yang bermartabat. Dimulai dengan hormat, diakhiri dengan hormat. Dan jangan pernah lupa membaca bismillah. Itu awal dari semuanya. Kosongkan pikiranmu, jernihkan. Kalau kau kosong dan jernih, itu artinya kau siap untuk diisi. Dan ketika kau menghormat dengan rendah hati, itu artinya kau sudah siap menilai lawanmu.
menilai posisinya, menilai berdirinya, kuda-kudanya, sorot matanya, semuanya. Sekarang ulangi lagi. Hormat. Us. Mata. Us. Lagi. 100 kali. Lagi. Akhirnya, Sensei Azwar menerimaku sebagai muridnya. Kata Bang Suya, kehadiranku membuat mimpi Sensei Azwar bangkit lagi. Beliau memang tak bermimpi menjadi pengusaha sukses atau membuka dojo lagi. Mimpi Sensei Azwar sangat sederhana. Beliau hanya ingin menempaku sebagai seorang pemberani yang menjunjung tinggi sumpah karate. Di pot angin gle rebah matimpa. Menanca ampun teku raja. Sirira mira si ulah kada tamano. Raka kada kenan menanca ampun teku raja. Di langit bintang di bunga pade. Raka kada kenan menanca ampun teku raja. Sirira mira. Abang kok tega suruh Madi latihan di atas batu runcing seperti itu, Bang? Jatuh pecah belak kepalanya, Bang. Anak Pepe, Suya kan belum lihat bagaimana kelebihan Madi. Abang sengaja, biar tambah tajam. Tapi Bang, bagi saya Bang, melihat Abang sudah mau melatih lagi, semangat Abang sudah tumbuh lagi, paten tuh Bang, mantap tuh Bang. Anak Aceh, siapa panutanmu? Rasulullah. Ingat apa yang Rasulullah sampaikan. Setelah perang Badar, melawan diri sendiri. Itu yang terberat. Melawan diri sendiri sama dengan menguasai diri. Di dalam dirimu itu ada binatang buas. Coba kau kuasai. Ingat, 5. Sanggup menguasai diri. Kenapa Bang Mutusya? Biasanya menyuruh dia sholat lebih sulit daripada membawa kambing mandi. Kena janji, Mak. Mana Syah? Coba Abang lihat tugas liburannya. Ini Bang. Apa yang kalian lakukan? Jadi Harlan baik-baik. Dasar kamu copet, ha? Udah Bang. Pergi. Ini Makcik. Ini punya Bang Minji, Bang. Oke, Madi. Angkot 25. Oke, Madi. Balik ya. Ya. Mereka siapa, Madi? Mereka teman kamu? Iya, Makcik. Duduk. Kalau mereka teman kamu, berarti kamu? Mereka anak buah Bang Adoy, Makcik. Adoy, yang keluarganya habis kena tsunami. Lalu, apa kerjamu? Jaga keamanan, Makcik. Bantu ambil uang keamanan. Jadi karate kamu gunakan buat nekan orang, begitu? Kami melindungi mereka dari copet seperti tadi itu. Justru kata Bang Adoy, mereka lebih jahat.
Kamu pikir kamu apa kalau begitu? Melindungi tapi meras. Itu preman, Madi. Kalau Bang Azwar dan Bang Suya tahu... Saya perlu uang buat ke Bali. Haram uangmu, Madi. Apa tidak ada cara lain? Dari musuh di atas matras, aku dan Nirza menjadi sahabat. Ternyata ayah dan ibu Nirza adalah seorang karateka. Pantas saja dia bisa mengalahkan aku. Dari kapan latihan karate? Dari dalam kandungan. Bokap nyokap gue itu atlet karate. Ketemunya di matras. Jadi gue kayak gini deh. Kalau lo? Ini. Punya lo. Medali abangku. Dia yang mengenalkan karate. Di mana dia sekarang? Tsunami. Sorry ya. Ade, Ya, Pak. istirahat dulu. Baik, Pak. Tetapi, hobi Nirza yang sebenarnya adalah robotik. Meski Nirza tak banyak bicara, aku tahu dia sedang bimbang. Ingin menekuni hobi robotik atau menjadi karateka nasional seperti ayah dan ibunya. Hei Nirja, kamu yang rangkai itu? Iya, Pak. Tapi saya masih belum puas. Paten kali. Aslinya nggak gini gerakannya. Bisa nyengkram dia. Hei Nirja, TV rusak. Bisa kamu buat? TV udah nggak menyala, bisa perbaiki. TV-nya mana? Tuh. Oh, coba dulu ya. Coba aja. Turunin yuk. Kalau memang Nirja bisa buat, nih capnya. Nirja. Coba dulu ya. Coba aja. IC-nya oke. Kabel-kabelnya ada yang putus. Oh, nih. Kabel powernya nih putus nih. Ininya juga nih, ada yang patah. Udah colokin? Udah. Nyala. Setelah berlatih dengan Sensei Azwar, aku baru tahu mengapa beliau bersikeras menolakku sebagai muridnya. Ternyata, Sensei Azwar trauma kehilangan putranya, yang meninggal diterjang tsunami saat berlatih karate di tepi pantai bersamanya. Bungkusin spesial ya? Iya, Pak. Kasih, Pak. Iya. Kelihatan.
kehangatan. Mari, makan tuh. Nasi goreng spesial tuh, pakai ayam. Bang. Kenapa kita kerja kayak gini, Bang? Macam preman, merasa orang lagi. Alah, Madi. Iban dong. Madi, asal kau tahu ya, kita itu bukan preman. Justru kita itu melindungi mereka dari hal lebih jahat lagi. Makan. Ayamnya enak itu. Ya, bilasnya jangan cepet-cepet. Nanti nggak bersih tuh baju orang. Abang juga sikat yang benar kan, Aisyah cuma yang bilas. Lah, abang sikat ada bener kok nih. Kamu mulai ya. Ini baru namanya monster salju. Monster salju. Ini juga. Aduh. Kena mata? Pedih nggak? Enggak. Apa-apa. Nah, sekarang baru kita mulai, Bang. Apain kita kesini, Di? Kita garap pasar, Bang. Maksudnya? Nah, tunggu ya, Bang. Nah, ini abang satu. Ini abang. Ayo, Bang. Kita bersihin pasar nih sampai rapi. Udah, ayo, Bang. Aksi damai namanya, Bang. Udah, ayo lah. Ayo kita mulai. Mana sih ya? Bentar, Mak. Gimana, Bang? Jadi Abang ke Bali? Pasti. Latihan abang makin mantap. Kejuaraan tertuju juga sebentar lagi. Ayo saya ingatkan abang ya. Iya, Bang. Ini Aisyah yang jaga. Modal abang ke Bali nanti. Kalau abang yang perjalanan sendiri bisa habis lama-lama. Abang percaya sama Aisyah? Ya, Bang. Madi, Aisyah, cepatlah sini bantu Mak. Bentar, Mak.
Oi, anak hilang. Mana saja kau? Apa aku sudah didaftarkan di kejuaraan antar dojo? Sudah belum? Jangan kasar, Madi. Kau kan sudah tidak pernah latihan di sini lagi. Ya, kami anggap. Aku bayar iuran. Aku sudah bayar. Jangan kurang ajar kau. Makin nakal aja tuh anak. Apa yang kalian sembunyikan dari Ma? Uang apa ini? Dari mana uang ini, Madi? Kamu benar-benar jadi preman? Hah? Preman kamu? Astagfirullahaladzim. Kenapa mesti Ma yang lihat kamu jadi bandit, Madi? Kenapa mesti ayah dan abangmu yang ditelan tsunami? Kenapa bukan Mina ini aja yang mati? Ah! Maafkan Rifa, Bang. Sejak tsunami, untuk pertama kalinya aku merasa putus asa. Pintu cita-citaku seperti tertutup rapat. Aku merasa sudah berusaha maksimal, tapi kembali gagal. Assalamualaikum. Bang, Mak nggak mau keluar dari kamar, Bang. Madi minta maaf, Mak. Madi minta maaf.
Aisyah, ambil duit abang. Mak sekarang ikut Madi ke pasar. Biar jelas, dari mana uang ini Madi dapat, Mak? Ayo, Mak. Sekali ini aja, Mak percaya sama Madi. Sekali ini aja, Mak. Percaya sama Madi. Mak ikut Madi sebentar. Ayo, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak benar ini tempat Madi latih ya? Ya, benar. Ulah me begai Madi ya. Kami perlu Madi untuk seleksi ulang buat turnamen Bali Open. Os. Baiklah, kalau begitu saya titip pesan saja buat Madi. Baik, permisi. Os. Assalamualaikum. Ini Senserian, pelatih nasional asal Aceh. Mau memaafkan Madi sekarang. Dan Madi sebagai karateka mau jujur sama Mak. Madi senang karate, Mak. Selama ini yang salah Madi, bukan karatenya. Dan kalau Mak izinkan, biar Mak bisa bangga, Madi janji. Madi bakal coba masuk training center nasional. Kalau perlu tahun depan, tahun berikutnya, bahkan tahun berikutnya lagi. Janji, nggak akan dipakai berkelahi. Itu bukan karate, Mak. Sebenarnya yang Mak benci itu bukan karate, Madi. Tapi perkelahian dan kekerasan. Kalian hanya mau pomnya. Madi itu kan kerja buat pasar kita, Bang. Dia bersih-bersih pasar. Pantas dapat uang ini. Kenapa ya kembalikan? Mungkin Ibu Sumadi tidak suka dia bekerja di pasar. Nah, itu Ibu Sumadi tuh, Saripah, Bang. Orang-orang semua mau pindah ke rumah bantuan yang baru. Dia malah tinggal di rumah yang lama. Yang tak hancur nami, Bang. Kopi, Bang. Jep. Emang tahun depan masih di Bali ya, Bang? Abang nggak tahu. Nggak perlu tahun depan, Madi. Sekarang pun bisa kamu ke Bali. Asal dengan syarat. Bayar lagi? Oh, enggak. Nggak perlu. Syaratmu cuma satu. Kamu harus seleksi ulang. Alhamdulillah. Saat aku, Ibu dan Aisyah sudah memasrahkan segala ikhtiar kepada Yang Maha Kuasa, tiba-tiba kabar gembira itu datang. Karena sudah menemukan jati dirinya di dunia robotik, Nirza mengundurkan diri dari Platda, sehingga memberi kesempatan bagiku untuk menggantikan posisinya. Ternyata tangan Tuhan benar-benar ada. Dan akhirnya, aku berhasil lolos seleksi daerah. Aku menjadi salah satu wakil Aceh dalam Platnas yang diselenggarakan di Bali. Enam, 7. Ini punya kamu. Makasih ya. Sama-sama. Halo, Mak. Ini Madi nih, Mak. Ya. Madi nelfon pakai HP Ajim nih. Ajim kirim salam, Mak. Mak, gimana kabarnya, Mak?
Selamat datang di Platnas. Ini adalah tempat pelatihan tertinggi untuk orang-orang yang terpilih. Kalian semua adalah utusan-utusan daerah yang tentulah terbaik di daerah masing-masing. Karate adalah tangan kosong, ilmu bela diri, di mana ada teknik, di mana ada geri, di mana ada suki, dan semua teknik-teknik karate. Tetapi semua itu tidak berarti tanpa do. Do adalah jalan hidup seorang karate. Ada 5 yang menjadi kunci sebagai seorang karate yang disebut dengan Bushido. Yang pertama adalah Jin. Jin artinya baik kepada sesama, menolong kepada sesama, baik sesama karateka ataupun kepada masyarakat di lingkungan luar kita. Yang kedua adalah Gi. Gi adalah integritas. Apa yang diucapkan, apa yang difikirkan, dan apa yang dilakukan harus sejalan. Itulah sebabnya baju kita disebut Do-Gi. Bushido yang ketiga adalah Rei. Inilah kunci dasar yang membuat Anda tidak sombong, rendah hati, dan senantiasa hormat kepada sesama, senantiasa hormat kepada sensei, senantiasa hormat kepada yang lebih tua, senantiasa hormat kepada orang tua. Bushido yang keempat adalah Cugi. Cugi adalah kesetiaan, loyalitas. Loyal kepada sensei, loyal kepada perguruan, dan loyal kepada sang saka merah putih. Yang terakhir, yang membuat Anda menjadi seorang juara disebut dengan Meiyo. Meiyo adalah harga diri. Meiyo adalah harkat dan martabat. Meiyo adalah malu kalau kita tidak menjaga harga diri kita. 5 hal, itulah yang disebut Bushido. Kepalkan itu, letakkan di dadamu, dan dia akan menjadi jiwa sebagai seorang karateka. Karateka, os! Kuasai Ki dengan cara fokus, baru kamu bisa. Bro, kuda-kuda. Hey! Akan tetapi, matras kehidupan dalam dunia manapun punya sisi yang bertentangan. Ada kawan, ada lawan, ada yang jahat, dan ada yang baik. Sandi, pos, masuk. Yoi, hormat. Pos, pos. Tobu, ayo. Hey! Mengajarkan untuk menyerang duluan. Latihan sparring sudah selesai.
Biarkan saja mereka. Tapi si Jalbar. Kau dia. Maaf. Kenapa saya selalu membela anak kampung itu? Stop! Berhenti! Jalbar, Senserian, ada apa dengan kalian? Kalian ini pelatih. Tidak pantas kalian berdebat di depan mereka. Apalagi berkelahi. Sungguh memalukan. Sebagai seorang karate do. Di pelatnas, aku tak henti salat dan berdoa. Aku ingat ucapan Sesi Azwar, bahwa sejak zaman Rasulullah hingga sekarang, perang yang paling hebat adalah melawan diri sendiri. Jim, balik yuk. Ngantuk nih. Ntar lagi lah. Yuk, balik yuk. Yuk. Aneh nah. Apa mentang gimana caranya, Pak? Jim. Ada aja kok nih, Jim. Jam-jam sini, jam-jam ngantuk. Aduh. Subhanallah. Ada apa, Jim? Dina! Madi. Sini. Balik kau, Bah. Semangat. Kamu lagi ngapain, Vin? Aku lagi nenangin diri nih. Gugup banget buat pengumuman besok. Oh. Aku jauh banget sama papaku. Dia nggak ngedukung aku karate. Katanya anak cewek nggak pantas ikut karate. Apa kamu dukung? Bapakku di sana. Di sana. Waktu itu dia lagi ngelatih karate. Tiba-tiba tsunami datang. Dan mereka semua hanyut. Oh. Maaf, Madi. Karateka! Yoi! Sumpah karate! Sanggup memelihara kepribadian? Sanggup memelihara kepribadian! Sanggup patuh pada kejujuran? Sanggup patuh pada kejujuran! Sanggup mempertinggi prestasi? Sanggup mempertinggi prestasi! Sanggup menjaga sopan santun? Sanggup menjaga sopan santun! Sanggup menguasai diri? Sanggup menguasai diri! Mukso! Mukso Yamet! Pada bendera merah putih! Hormat!
Nama-nama yang dipanggil adalah 10 atlet yang mewakili Indonesia di Bali Open nanti. Yang dipanggil harap maju ke depan. Azim. Bos. Sandi. Bos. Dimas. Bos. Rizka. Vina. Bos. Raffi. Bos. Hendro. Bos. Edo. Bos. Dara. Bos. Dan Madi. Bos. Yes, akhirnya aku terpilih. Terima kasih ya Allah. Naik. Bos. Selamat kepada Anda semua yang telah terpilih untuk mengikuti International Bali Open. Ini adalah sebuah kesempatan emas yang diberikan kepada Anda semua untuk membela sangsaka merah putih. Semangat dan harapan bangsa Indonesia terletak di pundak kalian. Oleh karena itu, saya berharap bahwa apa yang ada di pundak kalian harus kalian pegang teguh, karena bukan hanya sekedar menang, tapi kemenangan penuh dengan kehormatan. Saya ingin sampaikan kepada kalian semua nasihat dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, karena engkau membela sang saka merah putih, yang saya harapkan masuk ke dalam hati Anda. Robek-robek dadaku, potong-potong tubuhku, tetapi jiwaku terbalut oleh benteng merah putih. Siapapun lawan akan aku hadapi. Tanamkan itu dalam dirimu dan jaga kehormatan sang saka merah putih. Madi, kenapa kamu? Boleh nggak saya jumpain seseorang, Sensei? Tadi kamu pasti tertidur. Oke? Kalian punya waktu 3 hari untuk berlibur sebelum kompetisi. Silakan. Oh, Sensei. Kamu mau kemana, Madi? Ada amanat dari mak saya, Sensei. Biar saya jumpa sama kawan almarhum bapak saya. Namanya Sensei Kusnadi. Oh, Sensei Kus. Sensei Kus itu legend karate di Bali. Dan saya pernah berlatih sama beliau. Saya tahu rumahnya. Nanti saya antar ke sana. Terima kasih, Sensei. Oh, Sensei. Kamu kesini untuk Bali Open? Os. Emak bilang, Bapak menjadi seorang karateka yang hebat karena Sensei yang mengajarinya. Mohon ajari saya, Sensei. Sensei.
Ini medali Bang Diwa. Bapak sama Bang Diwa hilang kena tsunami. Saya ingin membanggakan mereka, Sensei. Madi, Oh, Sensei. besok kita mulai berlatih. Os. Rasanya sulit dipercaya. 3 hari jelang Bali Open, aku bisa menyerap ilmu karate dari Sensei Kus. Sensei Kus kecewa. Karena karateka sekarang lebih mementingkan teknik pukulan dan tendangan untuk memenangkan pertandingan. Mereka seolah lupa pada makna sumpah karate yang diucapkan sebelum dan sesudah latihan. Oh ya, ini Madi. Oh, Sensei. Tolong Arman, beri petunjuk ke Madi. Dua hari jelang Bali Open, kami menolong turis Jepang yang sedang dikeroyok para preman.
Ternyata, Ken dan Naomi adalah atlet karate yang juga dikenal sebagai pasangan selebriti di Jepang. Ken adalah musisi beken, Naomi seorang artis. Mereka adalah sosok bersahaja, sehingga kami cepat sekali akrab. Kami latihan karate bersama, menemani mereka belajar menari, dan mengajak pengantin baru itu keliling Pulau Bali yang indah. Sensei Kus tak hanya mengajarkan teknik dan filosofi karate, tapi juga menempa mentalku dari trauma masa lalu. Di kejuaraan karate internasional Bali Open yang diikuti peserta dari beberapa negara. Selamat datang di Karate Internasional Bali Open. Tujuan pertandingan ini bukan semata hanya untuk menunjukkan skill atau teknik dalam pertandingan. Bukan hanya menunjukkan kecepatan tendangan atau kiri. Bukan hanya menunjukkan kecepatan suki atau pukulan. Akan tetapi, kita harus mampu melihat di balik ini semua adalah kekuatan moral Bushido. Mudah-mudahan siapapun yang menjadi pemenangnya, dia tidak hanya menunjukkan skill atau teknik bertanding, tapi menunjukkan moral dan karakter yang mulia. Selamat bertanding.
Saat aku terkapar di atas matras, aku nyaris menyerah. Namun aku teringat terjangan tsunami yang puluhan kali lebih keras dari tendangan lawanku. Lalu aku mendengar teriakan ibu dan Aisyah. Madi! Ayo, Bang! Akhirnya, aku berhasil menjadi juara karate internasional dengan mengalahkan lawan-lawanku di atas matras. Namun yang terpenting, aku berhasil mengalahkan binatang buas yang ada dalam diriku. Seorang anak Aceh korban tsunami, menjadi juara karate internasional dengan semangat merah putih yang ada di dadaku. Terima kasih Aceh.
Terima kasih Indonesia. Aku percaya banyak anak-anak Indonesia seperti diriku yang sekian lama mengalami trauma berkepanjangan akibat tsunami. Sekarang aku sadar, seorang pemberani adalah mereka yang tidak pernah menyerah menghadapi tantangan hidup. Tak peduli berapa kali terjatuh, seorang pemberani selalu berhasil bangkit, bangkit, dan bangkit lagi. Moto